Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi walaupun dalam sistem daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4, yaitu kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, yaitu di Gua Hira setelah berhalwat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendakwahkannya kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Mekah. Pertama-tama kita akan mengenal istilah dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan agama Islam, itu namanya dakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulanya menyebarkan agama Islam itu setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Tadi wahyu pertama yaitu Al-Alaq, ya. Yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir. Diperintahkan untuk mendakwahkan agama Islam. Nah, strategi atau cara dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah itu bagaimana? Strategi yang dilakukan Rasulullah yaitu pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan hanya kalangan orang-orang tertentu saja atau sahabat-sahabat dekat Rasulullah saja. Kemudian disampaikan dakwah kepada keluarga atau kerabat yang dekat saja dengan Rasulullah. Dilakukan di rumah sahabat Akram bin Abil Akram, seperti itu. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi lebih kurang selama 3-4 tahun, yaitu di rumah sahabat Arkam bin Abil Akram. Ya, As-Sabiqunal Awwalun adalah orang yang pertama kali masuk Islam. As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam ketika dakwah Nabi Muhammad ini secara sembunyi-sembunyi atau kalangan kerabatnya. Yang pertama yaitu yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun, yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ummu Aiman. Yang kelima yaitu Zaid bin Harisah. Ini anak angkat Rasulullah. Kemudian sahabatnya Utsman bin Affan. Yang keenam, yang ketujuh Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad bin Abil Waqqas. Yang kesembilan Tolhah bin Ubaidillah. Yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang ke-11 yaitu Arkam bin Abil Arkam itu sendiri yang punya rumah untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ke-11 orang tersebut disebut As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Bagaimana sih strateginya? Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Mekah. Itu yang kedua, yaitu strategi yang secara terang-terangan atau melibatkan orang banyak, seperti itu, ya. Dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah yaitu dengan cara turun ke lapangan istilah, atau turun ke masyarakat langsung, ke pasar dan lain sebagainya untuk menyampaikan ajaran Allah. Nah, ini wahyu
perintahnya, yaitu dari surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terbuka atau secara terang-terangan. Nah, dimulai sejak tahun keempat kenabian. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa ini. Caranya yaitu dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Ya, dikumpulkan semua itu. Seperti itu, dikumpulkan semua, kemudian disuruh makan dan senang-senang seperti itu. Lalu disampaikanlah wahyu Allah kepada masyarakat Mekah. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggapan dari kebanyakan orang yang hadir saat itu, hanya sedikit orang yang mau menerima ajaran agama Islam. Semuanya mencela atau menolak ajaran Islam. Bahkan pamannya Abu Lahab itu sendiri sangat membenci sekali Rasulullah SAW dengan ajaran agama Islam. Hanya sedikit yang mau ikut atau mau memeluk agama Islam, yaitu paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga sahabatnya Umar bin Khattab yang mau memeluk agama Islam. Sebagian yang lain itu menolak ajaran Rasulullah SAW. Nah, apa sih alasannya mereka menolak ajaran agama Islam? Kok tidak mau menerima ajaran agama Islam seperti pamannya Hamzah dan juga Umar bin Khattab? Alasan mereka yaitu pertama, persaingan merebut kekuasaan. Yang ditakutkan oleh mereka yaitu terjadi persaingan merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta, karena di Arab itu terdapat kasta-kasta mulai dari atas sampai tertinggi sampai terendah. Ditakutkan hilang karena adanya ajaran agama Islam. Kemudian hilangnya perdagangan patung. Kita tahu patung, berhala itu diperjualbelikan di sana waktu itu, karena zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Yang keempat, larangan taklid kepada nenek moyang. Yang keempat, takut akan hari kebangkitan, karena mereka tidak yakin dengan hari kebangkitan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian anak-anak video pembelajaran kali ini, mulai Rasulullah menerima wahyu pertama, wahyu kedua, kemudian menyebarkan berdakwah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi dulu 3-4 tahun, kemudian secara terang-terangan. Terus tadi kita juga sudah mengenal as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan juga strateginya Rasulullah berdakwah bagaimana, terus siapa saja yang mau memeluk agama Islam, serta alasannya apa orang-orang Mekah itu tidak mau menerima agama Islam. Tadi sudah dibahas. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Sebelum saya tutup, jangan lupa selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.